Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para hormat, Bapak Pursa, Bapak Ali, Ashar, SAK, MSI, yang saya hormati Pembina OSIS, Bapak Nur Khalis, SPD, MPD, yang saya hormati Bapak Nugroho Sayo, selaku Pembina OSIS, dan anak-anakku, pengurus OSIS Komisioner, serta anak-anak PSBKkan pengurus OSIS baru periode 2020 yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita menyatakan kehadiran Idul Robi bahwa pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman Islam, sehingga sebenarnya kita iroh dalam bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, maka latihan dasar kepemimpinan siswa pada tahun ini dengan sangat terpaksa tetap harus dilakukan, karena untuk yang kakak-kakak kelasmu kelas 12 harus segera fokus kepada pembelajaran dalam meniti karir ke masa depan. Untuk itu LDKS mau tidak harus segera dilaksanakan, karena masuk sekolah juga kita belum ada ketentuan yang pasti. Anak saya yang saya banggakan, kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen organisasi. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Nur Khalis tentang keorganisasian OSIS, kali ini saya ingin menyampaikan tentang manajemen organisasinya. Apa itu manajemen? Manajemen adalah dari kata to manage, yaitu mengelola. Kalau manajer itu artinya memimpin. Jadi kalau manajemen berarti cara mengelola atau memimpin atau mengorganisir. Jadi dalam suatu organisasi kita perlu ada pengaturan atau semacam manajemen pengelolaan agar sesuatu itu dapat bisa berjalan dengan baik. Maka dalam manajemen itu perlu ada satu tentang perencanaan, yang kedua adalah tentang pelaksanaan itu sendiri atau organizing-nya, kemudian yang ketiga adalah evaluasi, dan yang keempat adalah tentang umpan balik atau dari hasil evaluasi itu menjadi bahan dasar untuk kegiatan berikutnya. Jadi anak-anak sekalian, untuk pengurus OSIS periode tahun 2020-2021, jadi tidak salah kalau Anda nanti dalam berpijak untuk melakukan kepengurusan Anda di tahun 2020-2021 itu tetap harus menengok ke belakang. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakakmu pengurus OSIS tahun 2019-2020, jadi nanti akan ada serah terima tentang kegiatan kepengurusan 2019-2020 pada saudara sekalian, yaitu pengurus OSIS tahun 2020-2021. Nah, jadi nanti dari situ Anda telaah dari laporan yang kami terima dari kakak kelas kamu itu sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan di tahun 2020-2021. Jadi yang satu itu tentang apa yang sudah dilakukan. Jadi untuk materi-materi itu pijakannya ke situ. Jadi dalam rangka memanage atau yang namanya manajemen organisasi itu juga tidak hanya secara administrasi teori. Kalau tadi dari laporan adalah tentang kegiatan-kegiatan keadministrasian. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan dan apa-apa yang perlu nantinya diteruskan, bahkan perlu ditingkatkan, atau apa-apa yang belum dan itu sekiranya merupakan suatu peluang untuk dilakukan kegiatan, maka Anda harus cermat dalam rangka membidik
peluang-peluang itu sehingga akan membawa madrasah ini menjadi lebih maju. Saudara sekalian yang saya banggakan, jadi di samping memanage tentang administrasi, kemudian memanage organisasi. Jadi mari disampaikan oleh Pak Kolis tentang organisasi kesiswaan. Jadi yang namanya manajemen itu tidak hanya sekedar tentang manajemen administrasi, tetapi juga manajemen organisasi. Jadi bagaimana fungsi-fungsi organisasi dalam sebuah lembaga, yaitu kalau Anda nanti adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, itu seorang ketua itu harus mampu untuk mengkoordinir anak buahnya, yaitu berkoordinasi, bersinergi dengan sekretaris, dengan wakil, dengan bendahara, dan dengan pada sekbid yang ada dari 8 itu. Jadi tidak terus Anda lempeng saja ya sesuai kemauan diri, tapi yang namanya memanage agar bisa berjalan dengan baik itu adalah Anda sekalian harus saling bersinergi dan bekerja sama. Ya, paham ya? Jadi dalam berorganisasi, di samping Anda harus menguasai tentang manajemen administrasi, itu penting. Jadi kalau tanpa direncanakan secara administrasi juga akan apa organisasi ini. Jadi pertama Anda harus pintar mengorganisasikan secara atau memanage secara administrasi, yaitu dari perencanaannya nanti bagaimana tahun depan nanti itu bagaimana kegiatan-kegiatan apa, kan banyak ya. Jadi sekbid kan ada 8 itu. Jadi karakter yang kuat di madrasah satu adalah tentang karakter keagamaan yang akan membawa berbagai macam sendi kehidupan, itu pokok. Jadi kalau di SMA mungkin ada sekbid rohis, tapi kalau kita enggak ya, kita karena sekolah muslim jadi harus kita perbuat itu. Jadi dari karakter nilai keagamaan itu semua harus masuk, termasuk saya itu guru olahraga. Tetapi karena mengajar di madrasah aliyah, mau tidak mau harus selalu mengkaitkan nilai-nilai keagamaan dalam nilai-nilai olahraga. Jadi seperti itu ya. Jadi tolong Anda nanti sudah pilihan yang tepat, Anda masuk di madrasah ini, kemudian Anda adalah terpilih menjadi pengurus organisasi kesiswaan, yaitu di OSIS secara inti, kemudian ada lembaga-lembaga lain, yaitu ada di kepramukaan, kemudian ada di PKS, ada di PMR dan sebagainya ya. Karena kami masih dipercaya untuk mengelola itu, nanti kita bersama-sama dengan Bapak pembina-pembina yang lain ya, saling bersinergi. Jadi meskipun Anda tadi secara organisasi adalah di OSIS, tapi juga tidak hanya bersinergi di dalam lembaga OSIS itu sendiri, tapi OSIS adalah merupakan induk dari semua kegiatan. Jadi di kepramukaan Anda harus bisa mewarnai, di PMR juga harus mewarnai, di Miskat atau istilah trennya itu kamu adalah wartawannya atau broadcasting dan sebagainya di madrasah ini. Jadi harus pinter-pinter mencari berita, memasarkan, sehingga madrasah ini segala satu yang bagus, yang baik itu bisa diekspos keluar ya. Jadi seperti itu. Jadi memanage atau manajemen organisasi itu sekali lagi tidak hanya teori, meskipun teori itu juga utama penting sebagai patokan, tapi adalah juga memanage personalnya. Pertama tentunya apa? Memanage diri sendiri. Saya selaku apa? Saya selaku ketua OSIS. Saya harus bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi teman-teman kita. Jadi sebagai rem ya. Jadi jangan takut ya. Jangan risih. Anda sebagai ketua, Anda sebagai wakil, Anda sebagai bendahara, sekretaris, sekbid ya.
yang merasa ketua jangan terlalu merasa berbesar diri, ya. Kemudian yang sekbid jangan bilang hanya, ya, karena itu juga sama-sama perannya, hanya posisi saja yang pas kebetulan, ya. Ada yang sebagai ketua, karena ada yang sebagai sekbid, ya. Ada yang sebagai wakil, itu hanya kebetulan saja. Tapi Anda harus berperan optimal, ya, sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik, saling bersinergi, saling bekerja sama. Jadi saya kira itu dari pokok-pokok manajemen organisasi. Jadi secara inti memanage atau mengorganisir, sehingga dalam bahasa perusahaan itu kalau manajer itu kata manage, ya, itu pimpinan perusahaan. Tapi di sini ya manajernya ya ketua OSIS, di bawah para pembina dan sampai ke atas kepala madrasah. Nah, jadi paham ya? Jadi Anda dalam memanage organisasi, satu didasari dari administrasi tentang perencanaan, ya, segala satu direncanakan, dibahas bersama. Sekbid itu mempunyai kegiatan program apa dari tahun yang lalu, itu dikembangkan, yang kurang diperbaiki dan sebagainya. Kemudian sudah baik kita tingkatkan. Kemudian dalam pelaksanaan itu selaku ketua, wakil itu harus bisa mengkoordinasikan, mensinergikan semuanya itu dengan baik dan saling mendukung antar sekbid. Kemudian akhirnya dalam suatu kegiatan itu juga harus selalu dievaluasi. Jadi evaluasi tidak hanya pada akhir jabatan, tapi setiap kegiatan, setiap rapat itu harus dievaluasi. Itu yang namanya manajemen. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan ada manfaatnya dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang berguna, ya. Jadi dulu contoh Pak Nur Kholis itu adalah sekretaris OSIS ketika saya menjadi pembina OSIS, dan dia sekarang menjadi guru di madrasah ini. Kita samperin dia menjadi pembina OSIS cekatan. Jadi Anda berorganisasi itu untung, ya. Nanti di masyarakat, ya, Anda senang berorganisasi politik dan sebagainya, itu nanti ada asarnya kalau Anda sudah menjadi orang beneran, sudah berkeluarga, berada di masyarakat. Saya itu yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.